Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan mendengarkan panduan materi Komsel yang akan diadakan pada minggu keempat di bulan Februari ini. Kita akan berdoa, Tuhan tolong kami supaya mengerti materi-materi yang akan disampaikan sebelum kami memberikan pengertian kepada anggota Komsel supaya kami diberikan hikmat marifat untuk mengerti tentang materi ini sehingga kami yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membahas bersama-sama materi Komsel ini dimulai dengan pendahuluan. Manusia makhluk sosial, kita akan terangkan di situ bahwa setiap kita membutuhkan interaksi dengan orang lain. Kapanpun, dimanapun kita akan terus berinteraksi dengan manusia lain. Nah, kita akan sedikit terangkan bahwa dimanapun memang kita akan ketemu dengan manusia, di mana di situ ada percakapan, interaksi, dan lain sebagainya. Kadang-kali kita berpikir bahwa situasi itu kebanyakan tidak baik atau lingkungan itu tidak baik, tetapi kita juga perlu koreksi. Mungkin tidak selalu lingkungan yang harus berubah, tetapi kebanyakan kitalah yang harus merespon yang baik untuk berubah. Kita lanjutkan dengan pembacaan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tekankan bahwa kita sebagai umat Tuhan tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, karena kita membutuhkan persekutuan ini, dan kita akan menjelaskan mengenai keuntungan atau berkat di dalam kegiatan komunitas rohani yang gereja sudah adakan dan jadwalkan. Kita bentuk wilayah-wilayah dan apa keuntungan atau berkat daripada persekutuan tersebut. Yang sering dilupakan umat Tuhan bahwa praktik ibadah itu lebih kepada persekutuan dan tidak sekedar kehidupan beragama secara pribadi. Maksudnya bahwa dalam kita bersekutu itu yang paling utama bukanlah kegiatan-kegiatan agama atau keagamaan, tetapi yang paling penting adalah membangun persekutuan dalam komunitas rohani tersebut. Praktik kasih kepada Tuhan dan sesama yang merupakan lambang salib dari atas ke bawah, kemudian samping kiri ke kanan atau sebaliknya. Nah, itu yang menjadi prinsip atau falsafah dalam praktik kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dan biarlah melalui persekutuan ini nyata dalam interaksi sesama anggota di situ ya. Matius 25:40 mengatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya bahwa ada tanggung jawab yang kita lakukan berhubungan dengan tugas dari atas, dari surga, berkenaan dengan samping kiri kanan kita melakukannya kepada sesama, bahkan kepada saudara yang paling hina. Itu merupakan perlakuan terhadap Tuhan sendiri. Apa saja keuntungan ketika kita setia dalam persekutuan dan pertemuan ibadah? Ada 5 hal yang kita sampaikan. Yang pertama adalah perintah berkat. Kita nanti bacakan di dalam Mazmur 133 ayat 1-3, atau anggota kelompok sel untuk dikasih tugas untuk membacakannya. Di sini ada pertanyaan di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 ini ada perintah berkat, yaitu sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, kemudian pertanyaannya, syarat apakah yang harus dilakukan untuk menerima berkat itu? Nanti dilontarkan kepada anggota, jawabannya mereka apa supaya mereka mengalami berkat daripada Tuhan. Syarat-syarat itu ada di ayat pertama dan yang kedua, yaitu ketika ada kerukunan, maka perintah berkat itu akan dilakukan oleh Tuhan. Yang
kedua adalah keuntungannya adalah kehadiran Tuhan. Di mana Tuhan hadir, di situ akan tercipta atau melahirkan perkara-perkara mujizat yang disebut perkara supranatural. Dikatakan dalam Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, kita katakan bahwa kita jangan terlalu berkecil hati dengan keadaan komsel wilayah yang anggotanya cuma sedikit atau disebut 2 atau 3 orang. Kita tetap percaya bahwa di komsel yang 2-3 orang maupun di kelompok besar, sama-sama Tuhan hadir. Kemudian ada pertanyaan untuk dijawab, apa dampak dari kehadiran Tuhan yang saudara-saudara anggota komsel rasakan? Nanti dipersilahkan untuk anggota komsel itu untuk bersaksi. Nah, tidak harus semuanya, tetapi nanti kan ada beberapa pertanyaan berikutnya yang masih memiliki kesempatan untuk mereka jawab. Jadi 1-2 orang saja dalam setiap pertanyaan. Yang ketiga adalah keuntungan ada kemerdekaan rohani. Praktikasi dan pengampunan adalah inti daripada kemerdekaan rohani. Jadi orang merdeka kalau memiliki kasih, kalau memiliki pengampunan terhadap kesalahan orang lain, bahkan musuh. 1 Yohanes 4:18-21 mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sampai di ayat ini kita bisa terangkan bahwa sesungguhnya kalau orang benar di mata Tuhan tidak akan pernah takut. Tidak takut hadir, tidak ada ketakutan untuk hadir komsel, maksudnya tidak ada ketakutan ketemu sama orang, tidak ada ketakutan nanti ketemu siapa. Karena apa? Tidak ada masalah di dalam hatinya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi saudara sekalian, ayat 21 juga mengatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Seperti halnya Tuhan itu mengasihi musuh-musuh atau orang berdosa, barang siapa mengasihi Allah harus melakukan yang sama, yaitu mengampuni kesalahan orang lain. Sekali lagi saya katakan, tujuan daripada ayat ini adalah ketika kita mengasihi Allah berarti kita juga melakukan apapun yang dilakukan oleh Tuhan yang kita kasih, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ada 3 pertanyaan di situ yang bisa nanti dilontarkan dalam setiap pertanyaan. Yang pertama, apa yang membuat kita sulit mengasihi Allah? Nanti dipersilahkan untuk anggota komsel untuk bisa menyaksikan apa yang membuat mereka sulit untuk mengasihi Allah. Kemudian apa yang membuat kita sulit mengasihi saudara seiman. Kemudian kesulitan apa untuk mengasihi orang lain selain umat Kristen. Nah, tentunya ada pengalaman-pengalaman yang boleh kita dengar daripada apa yang mereka sharingkan atau saksikan. Kemudian lanjut kepada keempat. Keuntungan yang keempat adalah terjadi kesembuhan karena interaksi saling mengampuni dan juga berjabat tangan. Yakobus 5:16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita bisa jelaskan di sini bahwa interaksi saling mengampuni, ada saling merangkul dan juga saling berjabat tangan yang sering kita lakukan sesudah maupun sebelum kita mulai kegiatan persekutuan. Kita pasti berjabat tangan, bukan? Nah, rasanya kita akan lega berjabat tangan dengan siapapun, tetapi kita akan merasa agak terganggu ketika kita akan bersalaman dengan orang yang memang sedang bermasalah hati dengan kita, atau kita memiliki masalah hati kepada seorang tersebut.
Kita lanjutkan dengan pertanyaan, menurut jika seorang bisa sembuh karena mengampuni, sesungguhnya orang tersebut sakit apa? Ya, menurut saudara maksudnya jika seseorang bisa sembuh karena mengampuni, sesungguhnya orang tersebut sakit apa? Nah, ini saudara yang saya bilang dalam khotbah, ada beberapa orang yang sakit itu tidak terdeteksi secara medis. Dan akhirnya kita berpikir, biasanya kalau orang umum sakit ini karena ini, tetapi nggak ada karenanya begitu loh. Nah, berarti ada sesuatu yang lebih dalam lagi, artinya bahwa dengan satu pengampunan orang bisa disembuhkan dari sakit. Berarti orang tersebut tidaklah sekedar sakit jasmani, tetapi ternyata sakit rohani. Dan itu perlu ada pengampunan, ada perlu doa khusus, sehingga membuat orang tersebut ketika bisa mengampuni hatinya bebas, merdeka, ada satu hati yang gembira. Dan disitulah firman Tuhan mengatakan di dalam hati yang gembira ada kesembuhan, merupakan obat yang manjur begitu. Yang kelima terakhir, yaitu menyempurnakan karakter orang dengan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kemudian kita tutup dengan pertanyaan, ceritakan pengalaman saudara mengenai peran positif sesama kita maupun orang lain yang pernah bergesekan. Jadi tidak menjurus kepada cerita negatifnya, tetapi silakan teman-teman yang memiliki cerita hidup di mana gesekan itu memunculkan sesuatu yang positif gitu ya. Berarti yang bisa bersaksi di sini adalah orang-orang yang sudah menang, sehingga kesaksiannya boleh menjadi berkat. Tetapi kalau akibat gesekan itu masih menciptakan hal yang negatif, jangan diceritakan dulu sampai pulih dulu, baru dia nanti bisa cerita. Nah, kita kasih kesempatan kepada yang sudah memang mendapatkan hikmat dan juga mendapatkan pelajaran, mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada gesekan-gesekan tersebut. Seperti Amsal 27:17 yang mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, semoga dalam materi ini jemaat semakin membutuhkan persekutuan satu dengan yang lain, ada kekangenan, kemudian juga ada sikap dewasa ketika terjadi sesuatu yang tidak kondusif atau kurang baik. Mereka secara dewasa bisa mengatasinya oleh karena pimpinan dan juga bimbingan Tuhan sendiri. Demikian panduan yang saya berikan, kiranya teman-teman yang memandu sharing ini boleh diberkati oleh Roh Kudus, sehingga bisa memberikan pertanyaan, pernyataan secara baik, sehingga Komsel boleh menjadi berkat bagi para anggotanya. Kemudian jangan lupa juga nanti ada isi form Komsel untuk dilaporkan kepada gereja. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, berikan hikmat kepada para pemimpin kelompok sel dan juga yang membawakan materi ini, dan juga seluruh anggota diberkati oleh kekuatan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan mereka boleh dibersihkan, dan ketika bersih hatinya, maka mereka berhak untuk masuk dan juga ada di gunung Tuhan, menerima hadirat Tuhan dan juga mengalami mujizat daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Komsel minggu ini diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.